Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa bi tawfiqihi amin. Ya, yaitu fit taubati di dalam masalah taubat. Karena kita manusia itu hidup tidak ada yang sempurna. Hidup tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Al-insan mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salahnya dan lupa. Atau batu wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, atau batu wajibatun. Taubat itu adalah wajib hukumnya. Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Di sini ada muslimin, ada muslimatin. Berarti ada hadis muslimin doang, muslimatinnya enggak ada, tetap muslimannya ngikut. Kayak thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ada yang stop di situ doang. Kewajiban menuntut ilmu adalah wajib buat tiap-tiap muslim. Nah, muslimin di situ maknanya baik laki ataupun perempuan. Karena laki itu menang. Laki 1, perempuan 1000, tetap yang naik laki. Gitu ya. Tetap yang naik laki. Laki itu jadi wajib tiap muslim laki ataupun perempuan. Sebagaimana kalau Allah Ta'ala firman Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Dengan taubatan nasuha, benar-benar bertaubat. Bukan taubat sambal. Paham enggak taubat sambal? Makan sambal nih, kita makan bakwan, meletak cabai. Kapok gue makan sambal. Cabai Madura nih, masya Allah, pedas banget. Besok dimakan aja lagi. Itu namanya taubat sambal ini pedas nih, sambalnya pakai itu tuh. Apa namanya itu sambal geprek, ayam geprek. Bilang kagak pedas aja kelengar. Iya, jangan pedas aja kita bisa kelompokkan. Nah, apalagi pakai level-level. Level 1, level 2, level 10. Kalau level 15 mati udah kebanyakan. Pedas, saking pedasnya belum udah. Ya. Itu taubat sambal, diulangi lagi. Ya. Wal amru lil wujub. Ya, asal perintah itu adalah wajib. Tuh perintah Allah tubuh, perintah Allah bertaubatlah kalian. Allah perintahkan bertaubatlah kalian semuanya manusia hamba Allah ilallahi taubatan nasuha, kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar. Ya, wal amru lil wujub, asal perintah itu wajib. Maka taubat itu adalah suatu kewajiban buat orang oh, saya nggak pernah berbuat dosa. Iya, tanpa kita sadari. Kita pun pernah berbuat dosa, apalagi kita benar-benar pernah berbuat dosa dan sadar dengan berbuat dosa tersebut, maka taubat. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah, tidak ada yang tidak pernah diampuni dosanya hambanya selama hambanya mau bertaubat, mau minta ampun kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullah. Ya. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lika Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha lika Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai Allah, ingin berjumpa dengan Allah, Allah akan berjumpa dengan dia. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, Allah akan berjumpa dengan dia. Allah temuin dia. Tapi Allah siapa yang benci, ingin bertemu sama Allah, Allah juga akan benci, gak demen. Ya. Siapa yang ingin dan suka ingin berjumpa dengan Allah, ya Allah akan berjumpa. Siapa di antara orang yang berjumpa dengan Allah? Dalam Al-Quran tadi disampaikan, difirmankan oleh Allah, faman kana liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, siapa yang ingin ketemu dengan Allah, wala tusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan kau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun.
beramal soleh, tidak melakukan musyrik. Kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, kapan? Nanti di yaumil qiyamah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbika nadhirah. Nanti di hari itu wajah manusia berseri-seri. Kenapa? Karena bertemu dengan Tuhannya. Ila rabbika nadhirah, kepada Tuhannya dia bisa melihat, memandang. Tapi mandangnya gimana? Allahu akbar. Yang pasti kita nanti ketemu dengan Allah. Bertemu juga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa itu orang yang gak mau bertemu dengan Allah? Orang yang benci, gak pengen ketemu dengan Allah, ulaika humul fasiqun. Itu mereka-mereka orang yang fasik. Fasik itu orang yang suka berbuat maksiat. Berarti mereka benci ketemu dengan Allah. Kalau dia pengen bertemu dengan Allah, tadi itu falyamal amalan salihah, maka dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang berbaik, amalan salihah. Nah, fasik itu ada berapa? Wal fasiqu ala nawaini. Fasik itu ada dua macam. Fasik ada dua macam. Fasikin kafirin wa fasikin fajirin. Fasik kafir dan fasik fajir. Fasik apa? Fasik kafir dan fasik fajir. Kafirin dan fajirin. Kafir dan fajir. Nah, apa fasik itu? Fal fasikul kafiru huwa man lam yu'min billahi wa rasulahu wa kharaja 'anil hidayati wa dakhala fil dhalalah. Fasik yang dikatakan fasik kafir, ya. Yang dikatakan fasik kafir siapa itu sampai huwa man, yaitu orang-orang lam yu'min billah, yang tidak beriman kepada Allah wa rasulah, dan juga kepada rasulnya. Tuh fasik kafir tuh. Orang-orang kafir, dia nggak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada Rasul. Udah tentu orang di luar agama Islam. Apapun agamanya mereka, ya, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah, maka mereka dikatakan fasik kafir, ya, fasik kafir. Wa kharaja 'anil hidayah, dan dia keluar daripada hidayahnya Allah. Wa dakhala fi dhalalati, dan dia masuk dalam kategori orang-orang yang sesat. Dhalalah itu sesat. Itu orang kafir. Kenapa? Dia tidak mendapatkan hidayah. Karena hidayah urusan Allah. Kharaja 'anil hidayah, dia keluar dari hidayahnya Allah. Petunjuk. Ya, karena itu hidayah urusan Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkeinginan ingin memasukkan Islam paman-pamannya saat itu, tapi ditegur sama Allah. Termasuk adalah Abu Lahab, pamannya Nabi itu. Dia ingin banget dimasukin, tapi apa? Sama Allah diingetin, ya Muhammad, la tahdi ila man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu gak berhak, gak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau ingini, cintai, ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Allah, hidayah urusan Allah. Kita ngajak teman kita buat ngaji, ngaji yuk. Malam ini daripada kita nongkrong mulu, ayo kita ngaji. Malas gua. Enggak. Nah, berarti dia belum dapat hidayah tuh. Kewajiban kita apa? Ngajak. Kewajiban kita ngajak. Suatu saat nanti kali aja lepas kita dah ngajak, Allah memberikan hidayah, ini ngikut. Kita ngajak orang, satu orang kita ajak, kita ngaji, orang itu sebab kita dia mau ngaji, kita pun dapat pahala dua. Pahala kita hadir ngaji, kedua pahala ngajak orang man dalla ala khairin kafailihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia sama dengan orang yang berbuat kebaikan itu.
Tapi jangan sebaliknya. Kita ngajak orang ngaji, kita kagak ngaji. Ngaji. Mana ngaji sana? Lo mana? Boleh malesan. Jangan, mudah-mudahan enggak. Kita dapat 2 pahala. Pahala kita hadir, kedua kita datang ya kita. Tuh. Ya. Itu namanya hidayah. Hidayah, ya. Tunjuk. Makanya kan dalam pembukaan tuh alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, enggak ada yang bisa ngalangin. Siapapun dia enggak bisa ngalangin kalau udah berikan hidayah. Tapi sebaliknya kalau Allah enggak memberikan hidayah, sesat dia, enggak ada yang bisa tunjuk. Jadi hidayah urusan Allah. Dakhala kemalalah, dia masuk dalam kesesatan. Kama Allah Ta'ala fafasaqa an amri rabbih, sebagai firman Allah, maka fasik itu yaitu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh daripada dia enggak beriman sama Allah. Apa maksudnya? Yakni kharaja an ta'ati amri rabbih bil iman. Ya. Fa fasaqa an amri rabbih, itu firman Allah, maksudnya adalah yakni kharaja an ta'ati amri rabbih bil iman. Ya, yakni kharaja, dia keluar. Dari mana ta'ati amri rabbih? Daripada ketaatan perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu, hai manusia, ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu adalah perintah Allah. Dia enggak mau taat. Itu namanya kharaja an ta'ati amri rabbih, dia keluar daripada ketaatan perintah Allah Subhanahu. Allah perintahkan taat kamu kepada Allah, hai manusia, ubudullah, sembahlah Allah. Ini enggak nyembah Allah. Berimanlah kepada Allah wa Rasuluh, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah Allah kepada Rasul, dia enggak mau taat. Maka dia termasuk adalah dhalalah, orang yang sesat. Wa iyyahu na'udzubillahi min dzalik. Dan iman, dengan iman, ya dia keluar dari ketaatan daripada perintah Allah Tuhannya, beriman dengan iman. Artinya dia udah gak beriman, tuh namanya fasik kafir. Kesimpulannya, fasik kafir adalah orang-orang yang berada di luar Islam, yang tidak mendapatkan hidayah, ya, dan dia dakhala fi dhalalah, dia masuk dalam kesesatan. Wa iyyahu na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya fasik kafir. Ya. Yang kedua, tadi kan nawaini, 2 macam fasik kafir. Yang kedua sekarang fasik fajir. Wal fasikul fajiru, dan fasik fajir huwa alladzi yashrabul khamar, yaitu dia yang suka minum khamar. Mohon maaf, mabuk. Oh ya. Sekarang mah kagak ada. Dulu kan zaman dulu tuh orang demen nyekek botol, ya kan? Oke, botol palanya kenapa kok kecil, badannya gede karena sering dicekek, hilang lama kurus. Coba dicekek bawahnya, rata dia. Dulu orang yang nyekek botol, tapi di bawah tuh dulu masih baik juga tuh di bawah. Cuma di dulu bawah di nggak ada yang nyekek botol. Pinter, botolnya dipindahin airnya ke plastik. Dari mana lo beli kopinya? Kopi. Nah, padahal khamar. Alhamdulillah. Ya. Oh ya, syarabul khamar. Atau fasik fajir. Alladzi yashrabul khamra wa ya'kulu haram. Dan dia suka makan makanan yang haram. Wa yazniya, dan suka berzina. Wa ya'si Allah Ta'ala, dan dia suka bermaksiat kepada Allah. Itu namanya fasik fajir. Kalau fasik kafir, dia jelas putra orang kafir. Dia bukan orang Islam. Salahnya dia cuma gak beriman sama Allah. Salahnya dia mau berbuat maksiat, dia apa yang terserah, urusan dia. Dia udah gak beriman sama Allah, udah kartu mati, gak
beriman udah cukup. Dia mau berbuat apa udah hak dia, gitu kan? Dosanya dosa karena tidak beriman, fasik kafir. Tapi kalau fasik fajir, dia masih beriman sama Allah. Dia orang Islam, KTP-nya KTP Islam, dia beriman. Kadang-kadang dia sholat kan begitu, ya. Kadang-kadang dia taklim aja sebagainya, tapi masih suka berbuat perbuatan maksiat, ya. Masih suka perbuatan maksiat, apa mabuk, judi dan sebagainya. Itu namanya fasik fajir. Alladzi asyrabal khamra wa yaqulu ta'am wa yaqulu haram, ya, zina wa Allah taala wa yakhruju min tariqil ibadah. Ya, wa yakhruju min tariqil ibadah, dan dia keluar dari tariqah. Tariqah itu jalan. Min tariqil ibadah, dari jalan-jalan, dari jalan ibadah. Ya, dari jalan ibadah. Wa yadkhulu fil masyiyati wa ya'ti bisyirki. Dan dia masuk ke dalam kemaksiatan dan juga, tapi dia tidak mendatangkan kesyirikan. La ya'ti bisyirki. Dia cuma sekedar berbuat maksiat tapi sampai tidak berduakan Allah, gitu maknanya. Dia mabuk, judi, zina, makan haram, tapi dia masih bertauhid, paham gak? Dia masih mengesahkan Allah, dia menyekutukan Allah, nggak pernah berbuat musyrik. Dia masih percaya sama Allah, cuma dia masih suka juga berbuat maksiat. Ya, sering kita sedang STMJ, tahu nggak STMJ? Nah, sholat terus maksiat jalan. Alhamdulillah, amin. Ya. Ini insya Allah kita udah kagak semuanya. Mana orang-orang tua, ya, ini pelajaran buat kita. Ya, jadi dia minum khamar, makannya haram, berzina maksiat pada Allah. Wa yakhruju min tariqil ibadah, dia keluar daripada jalannya Allah. Dia nggak ibadah lagi udah. Dia kerjanya maksiat aja. Wa yadkhulu fil maksiyah, masuk dalam maksiat, ya, dan tapi tidak sampai menyekutukan Allah. Ya. Nah, wal farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya itu antara fasik kafir dan fasik fajir. Di mana bedanya? Annal fasikal kafira la yurja ghufranahu illa bisyahadah wat taubah qabla mautihi. Fasik kafir yang pertama tadi nih, yang dia tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, yang dia keluar daripada hidayah, kharaja anil hidayah wa dakhala fil dhalalah, keluar daripada hidayah Allah dan masuk ke dalam kesesatan, ya, enggak beriman sama Allah dan Rasulnya. Gimana caranya? Dia enggak akan mendapatkan ampunan Allah illa, kecuali bisyahadati wat taubati qabla mautihi, kecuali sebelum dia meninggal dunia di syahadat. Jadi kalau dia meninggal dunia belum syahadat, udah kafir terus. Paham gak? Ada orang kafir, gak beriman sama Allah, gak beriman sama Rasulnya. Ini namanya fasik kafir. Dia gak diterima sampai dia meninggal dunia. Kalau dia belum syahadat, dia jadi kafir terus. Kecuali sebelum dia meninggal, dia bersyahadat. Nah, itu kembali lagi mendapatkan hidayah, taufik oleh Allah, taufik dan hidayah. Banyak kan orang maksiat, orang kafir, tiba-tiba Allah mendapatkan hidayah dari Allah, dia masuk Islam. Gak lama masuk Islam, sebulan dia meninggal. Itu namanya dia adalah mu'allaf. Namanya mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Dan biasanya orang yang baru masuk Islam itu Allah berikan hidayah dan Allah berikan pemahaman lebih. Coba lihat, banyak gak ustadz-ustadz, kiai-kiai mu'alaf? Banyak. Si siapa yang Cina tuh? Kokolim, Balik Xiao, kan? Cahyono, pelawak, almarhum kan? Kenapa kok orang mereka tuh cepat ketika menjadi mu'alaf? Karena Allah berikan hidayah, Allah berikan pemahaman, dia juga sungguh-sungguh belajar sebentar di pondok pesantren, jadi.
Itu ya. Itu namanya. Nah, kalau orang belum dia bertobat, belum syahadat, maka dia mati dalam keadaan kafiran, mati dalam keadaan kafir. Gak berhak kita sholatin tuh. Kenapa? Bilari iman. Dia bukan gak beriman dia gak beriman udah. Matinya mati kafir. Tuh, jadi dia mendapatkan taubat oleh Allah dengan syarat bisyahadah, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kayak misalnya kita punya teman kadang-kadang bergaul dengan teman kita nih, teman kita orang Kristen misalnya. Tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Dia ngomong nih, sorry nih, gue pengen deh kayak lo. Apaan sih? Pengen gue masuk Islam nih. Itu buru-buru. Bener lo masuk Islam? Iya nih, kayaknya enak juga dari Islam ini. Oke, ayo syahadatin tuh. Syahadatin kemana? Ke guru, ke ustadz, ke kiai atau kemana pun. Jadi syahadat nanti ada saksinya buat menguatkan dia. Nanti kalau udah syahadat, dia udah masuk Islam, dia saudara kita. Maka kewajiban yang kita lakukan pun sama kewajibannya kepada dirinya. Gitu ya. Cuma jadi paksain. Orang baru masuk Islam suruh sholat tahajud, blenger. Jangan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Masuk Islam kan lu kan begini, sunat lu. Orang takut sunat. Takut lu pelan-pelan nanti kasih tahu dikit. Nanti dia kalau memang benar-benar dia mantap masuk Islam, dia akan merasakan juga kok. Dia tahu sendiri. Oh iya, kan harus diikhtan ya, diikhtan gitu. Ya jangan langsung cucol habis. Bacaannya, boleh sholat lu, baca lu belum benar. Jangan, sholat aja udah sambil belajar. Itu namanya isyahadah, dengan mengucap syahadat qabla mauti, sebelum meninggal. Tuh tadi fasik apa? Fasik kafir ya. Maknanya kesimpulannya bahwa orang yang nggak beriman dah itu orang kafir. Fasik melakukan dosa besar. Yang kedua, fasik fajir. Ya. Dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala bitaubati wan nadamah. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan cara apa? Bitaubati wan nadamati qabla mauti. Fa in kullu ma'siyatin asluha min asyahwatin nafsaniyati. Ya. Orang fasik fajir itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah dengan apa? Bitaubati wan nadamah. Kedua tuh. Bitaubati wan nadamah. Dengan bertaubat kepada Allah dengan yang di atas taubatan nasuha, wan nadamah, dan menyesal. Ada penyesalan dalam dirinya ketika dia bertobat, ya Allah, taubatan nasuha, ya Allah, ampun ya Allah, nyesal nih melakukan sesuatu yang pernah dilakukan di luar kesadaran dia, di luar kesadaran manusia. Maksudnya dia benar-benar khilaf dan melakukan itu benar-benar taubat, gak akan lagi nyesal. Itu namanya taubat wan nadamah, bertaubat dan juga menyesal. Jadi gak diulangin lagi. Yang tadi itu jadi kayak sambal, makan sambal lagi, nyari sambal lagi. Sambal. Lu tadi mau ikut pedesan? Iya, tapi nggak ada ngomongin sambal. Ya, gitu. Kenapa? Ya, kalau ada bakal maut sebelum dia meninggal tuh, sebelum dia meninggal. Makanya kan kita doa tuh, yang sering mau sampaikan kalau dalam ceramah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Taubat sebelum kita mati. Kalau udah mati ngapain taubat? Jangankan mati, di ujung aja nih tenggorokan, nyawa kita ada di rak-rakan, itu taubat kita nggak terima sama Allah. Kayak Firaun itu taubat sama Allah, taubat dia, cuma taubatnya udah sekarat. Baru aman tuh birabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kemarin lo goblok, kalau mati sana dia langsung
aja tengah lautan. Ini aduh bagaimana tuh Rabbi Musa aduh. Kata malaikat kepak gitu. Di lubangnya malaikat blok. Gak terima. Tapi kalau kita masih kayak gini sehat, segar, terima maaf. Innallaha ghafurur. Ya Allah, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha juga kasih penyayang. Oh. Ya. Kenapa fa'in nakul maksiatin asluha? Karena maka sesungguhnya tiap-tiap kemaksiatan asalnya minasyahwat nafsi itu dari hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu ada hawa nafsu lawama, ada amarah, ada al-mutmainnah. Yang paling baik adalah mutmainnah. Yang akan dipanggil sama Allah ketika meninggal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Hati yang tenang, jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Diambil irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Allah redha padamu, kamu redha pada Allah. Masuk ini, fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Siapa hamba-hambanya Allah? An'amallahu minasyuhada'i wassalihin. Ini gitu. Para syuhada, para saleh, para ulama, para mati syahid, para anbiya dan rasul dimasukkan ke dalam hamba seperti itu. Ya, itu namanya mutmainnah. Nah, kemaksiatan itu semua sumbernya dari syahwat, hawa nafsu. Ya. Nah, dia diampuninya dan dia masih ada harapan diampuni, gitu maksudnya. Kalau orang dari hawa nafsu, dia masih ada harapan untuk diampuni sama Allah. Tapi sebaliknya yang kedua, wa kullu masyiatin asluha minnal kibri la yurja ghufranuha wa masyiatin iblis. Dan tiap-tiap maksiat yang asalnya daripada kibir. Kibir itu karena kesombongan. Ya, karena sombongnya dia, maka dia tidak akan mengharapkan mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena maksiat yang bersumber daripada kesombongan adalah itu perbuatannya iblis. Iblis kan sombong. Iblis sombong nggak? Iblis sombong. Makanya kita nggak boleh sombong. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling ini, paling paling. Pokoknya udah bilang paling dan juga meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain, itu tanda-tanda kibir, sombong. Ya, kalau sudah membanggakan diri sendiri dan mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, mohon maaf, naudzubillahi min dzalik, itu udah tanda-tanda ada kibir dalam diri kita. Naudzubillahi min dzalik, hilangin sifat kibir, sombong. Kenapa? Kibir itu asalnya daripada iblis. Iblis diusir daripada surga ribuan tahun. Iblis bukannya bodoh, iblis itu pinter, iblis itu cerdas iblis. Cuma kenapa? Karena sombong satu. Karena diusir dari surga karena kesombongannya. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, Allah perintahkan semua malaikat untuk bersujud. Kan semua itu fasajadu, mereka bersujud, malaikat illa iblis. Kecuali kenapa iblis gak mau sujud sama Nabi Allah Adam? Sujud dalam hati penghormatan. Bukan sujud kita yang seperti ibadah sholat, bukan ya. Sujud dalam rangka tahniah, penghormatan kita kepada Nabi Allah Adam. Semua fasajadu, malaikat semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Fastakbar, dia sombong. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh, sombong iblis. Saya harus menghormati anak. Sorry lah ya. Gitu. Ya, fastakbar, dia sombong iblis. Karena kesombongannya itu iblis, maka terusir daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis enggak diampuni dosanya Allah. Ya, sampai yaumul qiyamah iblis sudah penghuni neraka. Sebab itu fastakbar, maka sombong dia. Kibir. Ya. Wah, kain anak baru kemarin Adam seri ratusan tahun, ribuan tahun saya surga. Adam anak baru kemarin hancur, saya suruh sujud taat ini, ya gak level, mau gak level. Itu sombongan. Ana khalaqtani min
khalaqtani ana khairum minhu wa qala khairum minhu, lebih baik itu dah. Saya lebih baik daripada mendingan gue, mendingan saya, mendingan saya. Udah, dia mah, udah gitu dah. Begitu dah. Itu berarti kan meremehkan orang, mengecilkan orang, ya kan? Siapapun dia, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan pernah menghina, jangan pernah mengecilkan, jangan merendahkan seseorang. Falikulli syai'in maziyah, maka setiap seorang itu punya kelebihannya masing-masing. Ini nggak boleh ngecilin Tino, emang Tino bukan orang kecil. Ya, Tino biar gitu-gitu suaranya luar biasa. Suara bapak namanya Tino, mulai selamat cakupan suara Tino, betul nggak? Iya. Kenapa? Masing-masing punya kelebihan. Bang Loni, Bang Ahmad, mau punya kelebihan, Bang Loni punya kelebihan, mau punya kekurangan, Bang Loni punya kekurangan, sama. Bang Agung, Bang Buku, semua sama. Kita semua manusia malul khata wa nisyan, punya kelebihan, punya kekurangan. Makanya disitulah artinya kita saling melengkapi satu sama lainnya, saling melengkapi, saling menutupi. Itulah fungsinya teman, fungsi sahabat, fungsinya saudara di situ. Jangan ada di antara kita merasa paling paling ini jangan. Jangan. Itu namanya ana khairum minhu, kata. Saya lebih baik daripada mereka. Saya lebih baik daripada si fulan, saya lebih pandai daripada si fulan, saya lebih pintar dari si fulan, saya lebih jangan. Kalau kata-kata seperti itu berarti ada sifat kibir dalam hati kita. Ya, naudzubillah min. Allah usir iblis dari surganya karena sifat kibir, kesombongan. Kenapa? Karena Allah tidak mau pakaian Allah dipakai oleh makhluknya. Karena kibir, sombong hanya milik Allah. Allah sombong, pantas Allah Tuhan, kan gitu. Allah yang punya segala-galanya, pantas dia sombong. Kalau kita sombong, orang kaya sombong, Allah benci. Tapi Allah lebih benci lagi orang miskin sombong. Betul kan? Orang kaya sombong, orang masih pandang. Wih, orang susah, orang kismin, Oh jangan dari rumah gua, ntar rumah gua dekil. Wah, sombong banget. Oh kaya, wajar. Orang miskin sombong, abang sombongin. Rumah ngontrak bocor, mau bangga. Ya, ngaca lo pakai ergot. Ngaca dia ergot, sombong, gitu. Orang pandai pinter sombong, wajar. Tapi masih Allah benci. Tapi Allah lebih benci lagi orang bodoh sombong. Tapi walhasil jangan pernah ada sifat sombong dalam diri kita, ya. Asli wa kibru la yuridu iblis karena asluhan min al-kibri fa yanbaghi laka